Dah. One, two, three, go. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hadis Fujizat. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan field trip kami di Sungai Cipamikis, di mana anggota kelompok kami ada Aninda Putri Tamawibowo dengan NIM 17, Muhammad Hadis Fujizat dengan NIM 27, Jonathan Brek Mesayer dengan NIM 67, dan Nadif Choirul Umam dengan NIM 91. Next. Poin-poin yang akan kita bahas di sini ada latar belakang, geologi regional, dan yang terakhir adalah pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Sungai Cipamikis di Jonggol atau Bogor merupakan lokasi ideal untuk studi geologi sedimen dan mikropaleontologi karena kaya akan singkapan batuan sedimen seperti lempung, batu pasir, batu gamping, dan serpi yang terbentuk di lingkungan laut dangkal hingga darat. Daerah ini termasuk dalam cekungan Bogor dan mengandung mikrofosil seperti foraminifera yang penting untuk analisis umur batuan, biostratigrafi, dan interpretasi lingkungan purbanya. Foraminifera digunakan untuk menentukan umur relatif batuan berdasarkan zonasi global serta mengidentifikasi perubahan lingkungan seperti transgresi dan regresi laut melalui distribusi vertikalnya. Praktikum ini di lokasi ini melatih mahasiswa dalam pengamatan lapangan, pengambilan sampel, serta analisis mikrofosil dan memungkinkan integrasi data mikroskopis dan makroskopis untuk menyusun sejarah geologi secara utuh. Next. Lokasi penelitian yang ada di sungai ini adalah Sungai Cipamikis, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terletak di timur laut zona Bogor, merupakan bagian dari cekungan Bogor, zona geologi memanjang barat sampai timur Pulau Jawa. Berada di zona transisi antara zona Rembang dan Busur Sunda. Koordinat geografisnya sekitar 6 derajat 3157,64 LS dan 107 derajat 2,8771 bujur timur. Hidrologinya, Sungai Cipamikis adalah anak Sungai Cibeet bermuara ke Sungai Citarum. Oke, selanjutnya itu ada geologi regional, yang mana wilayah Sungai Cipamikis sendiri itu berada di wilayah administrasi Kabupaten Bogor, di daerah Daya, termasuk dalam zona Bogor yang merupakan bagian cekungan Bogor. Dan zona tersebut merupakan zona transisi antara zona Rembang di utara dan Busur Sunda di selatan, terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Secara geomorfologi, kawasan Sungai Cipamikis didominasi oleh perbukitan bergelombang dan lembah-lembah sungai yang dalam. Aktivitas tektoniknya mempengaruhi kondisi topografi dan pola aliran sungai yang berkembang. Dan kawasan ini penting secara geologi dalam kondisi tektonik Jawa bagian barat. Selanjutnya itu stratigrafi regional. Sungai Cipamikis didominasi formasi jatiluhur berumur Miosen tengah hingga Miosen akhir. Formasi ini tersusun dari batu pasir, batu lempung, dan batu gamping yang diendapkan di lingkungan laut dangkal dengan energi yang bervariasi. Dari pengamatan di lapangan, ada 4 unit litofasies utama. Yang pertama itu batu lempung halus, batu gamping kasar atau kalsiludit, batu gamping menengah, kalkarenit kalsiludit, dan batu lempung pasiran. Pilihan antar unit menunjukkan perubahan kondisi pengendapan, yang mana dari neritik keluar menuju neritik dangkal, serta kemungkinan pengaruh fluktuasi sea level change atau arus laut selama Miosen. Selanjutnya itu ada struktur geologi, yang mana di daerah Sungai Cipamikis dipengaruhi oleh tektonik kuat berasal dari kompresi arah selatan. Struktur utama berkembang merupakan lipatan, yang mana orientasinya dari barat ke timur dan sesar berarah barat laut tenggara maupun utara selatan. Lipatan tersebut menyebabkan lapisan batuan yang ada di sekitar sungai menjadi miring dengan kemiringan cukup bervariasi sekitar 30 hingga 60 derajat. Sedangkan sesar di sungai tersebut memotong urutan stratigrafi yang menunjukkan bukti pergeseran vertikal maupun horizontal. Struktur ini mempengaruhi pola aliran sungai dan morfologi wilayah, serta menjadi bukti adanya aktivitas tektonik di masa lampau. Itu secara geologi di Sungai Cipamikis terbentuk dari Miosen tengah dengan pengendapan batuan sedimen laut dangkal dari formasi jatiluhur. Pada Miosen akhir terjadi proses pelipatan pensesaran akibat gaya tektonik dari arah selatan
dan mengakibatkan deformasi lapisan batuan. Selanjutnya, kawasan ini mengalami pengangkatan dan erosi, membentuk morfologi perbukitan dan lembah yang menyebabkan terpotong sungai. Proses diagenesis seperti pemadatan dan sedimentasi juga turut mempengaruhi sifat fisik batuan, terutama batu pasir. Hingga kini wilayah Sungai Cipemingkis dipengaruhi oleh aktivitas eksogen dan tektonik. Oke, mungkin bisa kembalikan slide-nya ke slide struktur geologi. Oke, saya akan membahas sedikit tentang struktur geologi, mungkin akan menambahkan informasi yang tadi telah diberikan. Nah, struktur geologi di wilayah ini tuh sebenarnya memperlihatkan atau menunjukkan bahwa adanya aktivitas tektonik yang terkompresi dari arah selatan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu terjadi karena adanya tubrukan atau konvergensi antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Nah, hal-hal ini tuh, tubrukan seperti itu tuh bakal membentuk struktur yang seperti lipatan. Nah, lipatan ini tuh biasanya dia berorientasi dari barat hingga timur. Umumnya juga sejalan dengan arah utama gaya kompresi. Nah, lalu ada sesar. Nah, ditemukan sesar minor dan juga mayor di sana tuh biasanya juga berorientasi dari arah barat hingga tenggara ataupun dari utara hingga selatan yang memotong urutan stratigrafi dan menyebabkan pergeseran lapisan. Next ke hubungan kaitan dengan biostratigrafi. Nah, kita bisa lihat di gambar ini bahwa sebenarnya geologi regional di daerah ini tuh memiliki keterkaitan erat dengan biostratigrafi yang ada di sana. Biostratigrafi itu pastinya berkaitan erat juga dengan umur dan juga distribusi fosil. Contohnya di sana ada formasi Raja Mandala yang kaya akan fosil foraminifera besar dan juga koral. Nah, berarti di sana tuh menandakan dulunya daerah tersebut adalah lingkungan laut dangkal pada akhir Eosen sampai Oligosen. Lalu ada formasi Citarum dan juga Saguling yang mengandung foraminifera planktonik dan juga nanoplankton yang dapat digunakan untuk penentuan umur. Lalu ada fosil pada formasi Jampang atau Bojong Lopang yang menunjukkan adanya lingkungan laut yang lebih dalam dan juga energi sedang sampai rendah. Umumnya cocok untuk korelasi. Next. Oke, ini dari pengamatan di lapangan diperoleh kolom stratigrafi yang mana didapatkan melalui hasil PPS dari kami anggota kelompok 2 ini. Berikut kolom stratigrafinya. Lalu untuk ini ada tabel sama diagram kelimpahan mengenai foraminiferanya. Selanjutnya ada interpretasi umur dan lingkungan penggendapan lokasi penelitian. Yang dihasilkan dari interpretasi ini, yang pertama itu distribusi foraminifera, yaitu adanya kelimpahan menurun dari bawah ke atas kolom stratigrafi yang didominasi spesies berbeda di tiap lapisan mencerminkan perubahan lingkungan. Yang kedua yaitu ada lingkungan pengendapan yang di bawah kolom itu neritik di dalam kisarannya 70 sampai 200 meter yang menghasilkan georodina dan operculina. Pada di tengah atas kolom, di neritik tengah dangkal kurang dari 70 meter, yaitu ada Elpidium dan Rotalia, yang kehadirannya Ampistegina dan operculina pada platform karbonat dangkal tropis oligotrofik. Yang ketiga yaitu ada litologi dan dinamika laut yang menghasilkan batu lempung dan batu pasir selang-seling yang menunjukkan perubahan energi atau indikasi regresi laut. Yang terakhir umur stratigrafinya berdasarkan Elpidium, operculina, dan Ampistegina yang diinterpretasikan sebagai Miosen tengah sampai akhir. Selanjutnya
Sejarah pengendapan lokasi penelitian. Yang pertama, konteks geologi dan lokasi yang terletak di zona transisi antara Pegunungan Gede, Pangrango, dan Dataran Tengah yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dan proses fluvial. Yang kedua itu ada fase awal sampai endapan vulkanik di kala kuarter yang didominasi oleh breksi, tuf, dan lava andesitik dari letusan gunung api yang menjadi batuan dasar di bagian hulu sungai. Yang ketiga, proses fluvial dan pembentukan teras. Pada pelapukan dan erosi mengangkut materi vulkanik ke hilir yang terbentuk sistem sungai aktif secara geomorfik. Pada endapannya membentuk teras fluvial bertingkat di sisi sungai. Yang keempat itu ada fase holosen, itu dataran banjir, yang dimana endapannya lebih halus, yaitu pasir, lanau, lempung, yang mencerminkan lingkungan sungai yang lebih stabil. Yang kelima, pengaruh tektonik dan aktivitas manusia, yaitu pergerakan sesar di zona Bogor mengubah pola aliran sungai pada aktivitas manusia atau pembukaan lahan atau penambangan, yaitu mempercepat erosi dan mengubah pengendapan. Yang kesimpulannya evolusi dari lingkungan vulkanik aktif menjadi sistem fluvial kompleks yang terus berkembang. Next. Yang kesimpulannya dari hasil ini yaitu analisis mikropaleontologi formasi jatiluhur. Yang pertama, distribusi foraminifera bentonik yang menghasilkan Elpidium, Cibides, Rotalia, Gyroidina, Operculina yang mencerminkan lingkungan neritik dalam hingga dangkal. Yang kedua, lingkungan pengendapan yang dimana platform karbonat dangkal tropis oleh Amphistegina dan Operculina pada kondisi oligotrofik dan regresi laut. Dengan litologi yaitu batu lempung dan batu pasir berlapis yang menunjukkan variasi energi pengendapan. Pada umur dan interpretasi yaitu umurnya Miosen tengah hingga akhir yang diintegrasi data mikrofosil, stratigrafi, dan litofasies yang mencerminkan pengaruh geologi regional. Next. Oke. Saran terakhir yaitu analisis kuantitatif, yaitu pada komposisi dan kelimpahan foraminifera dengan zonasi biostratigrafi global. Yang kedua, integrasi data geokimia dengan CaCO3, TOC, isotop stabil untuk rekonstruksi lingkungan yang lebih akurat. Pada data tambahan yaitu di seismik dan penampang stratigrafi lateral untuk pemetaan fasies dan kontinuitas stratigrafi. Yang terakhir yaitu keterkaitan pada regional dengan hubungan formasi jatiluhur Cipamingkis dengan satuan sepadan di Cekungan Bogor, dan studi biostratigrafi dan geografi. Ini merupakan daftar pusakanya. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidur.